Halo Sobat Internet, jumpa lagi di Rise Corner, program podcast survei, riset, dan edukasi. Special edition di iTexas 2025. Pada episode kali ini, kita bakal membahas isu yang sangat relevan untuk pemerataan akses internet di Indonesia. Yaitu kita akan bahas layanan satelit broadband nih teman-teman. Nah, kali ini saya udah mengundang narasumber dari Asosiasi Satelit Indonesia. Selamat datang Bapak Firdaus, terima kasih sudah hadir pada podcast kita kali ini. Terima kasih nih. Oke, saya Nadia dari tim Survei Abdi dan yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, dari hasil survei terbaru Abdi tahun 2025, kita menemukan nih Pak bahwa penggunaan internet satelit broadband masih sangat kecil ya Pak, sebesar 1,05% dari total responden yang berlangganan internet tetap. Nah, melihat angka ini, kira-kira gimana sih dari Asosiasi Satelit Indonesia ini melihat posisi layanan satelit itu di tengah gempuran teknologi lain ya Pak, seperti kabel dan seluler gitu. Oke, jadi mungkin langsung saya jawab saja ya Mbak. Ya, silakan Bapak. Dari pengguna kapasitas broadband di Indonesia, itu sebagian besar kapasitas kita itu adalah backbone dari layanan-layanan seluler, khususnya di daerah-daerah 3T dan maritim. Jadi mungkin kalau misalnya Mbak surveinya ada di perkotaan atau ada di area-area yang terjangkau sama fiber, kemungkinan memang mereka tidak terlalu familiar, tidak terlalu kenal dengan satelit, dengan broadband satelit. Tetapi kalau misalnya Mbak mungkin mainnya ke mana? Ke pesisir-pesisir, daerah-daerah 3T, gunung-gunung, kita punya 5 ribuan gunung dan bukit gitu ya. Selain 127 gunung yang aktif, kemudian kita punya jutaan kilometer persegi laut. Nah, kita banyak melayani di sana. Jadi memang positioningnya kita tidak sedang bersaing dengan teknologi yang lain. Kita adalah backup dari mereka. Ini ibaratnya seperti ini. Fiber optik itu seperti kereta api di kota-kota gitu ya, di jalan-jalan besar atau bukan jalan besar maaf, di jalur-jalur utama, kereta api di jalur-jalur utama. Kemudian kami itu melayani yang daerah-daerah yang mungkin jalannya kecil, gang-gang kecil gitu, sehingga ini melengkapi bukan. Jadi tidak ada yang salah dengan surveinya juga. Memang posisinya seperti itu. Oke. Jadi memang data survei kita itu juga sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya ya Pak ya. Karena memang sejauh ini satelit juga tidak bersaing dengan teknologi lain seperti yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya Pak kalau kita bicara tentang pasar yang lebih spesifik lagi, banyak dari kita mungkin membayangkan ya karena jangkauan satelit broadband itu mungkin sejauh ini yang kita tahu untuk daerah pedesaan yang sulit sinyal seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi ternyata data survei Abdi 2025 ini justru menunjukkan fenomena yang menarik Pak. Meskipun mayoritas instalasinya ada di pedesaan sebesar 61,11%, tetapi ternyata ada juga nih yang terpasang di daerah perkotaan Pak. 21,07%, dan ada juga yang di pinggiran kota sebanyak 8,40%. Jadi totalnya itu memang hampir 30% justru Pak. Okay. Nah, menurut Asosiasi Satelit Indonesia, kenapa kira-kira fenomena ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya di kota-kota besar itu sudah banyak pilihan internet lain seperti kabel atau fiber optik ya Pak ya gitu? Oke, jadi banyak khususnya industri atau usaha-usaha yang mereka itu sangat sangat berhati-hati. Mereka sangat menjaga untuk tidak terjadinya downtime. Sekalipun internet yang ada itu juga mungkin jarang downtime, tetapi mereka tetap harus mengantisipasi apabila downtime terjadi. Sama seperti misalnya, saya nggak tahu Mbak megang satu nomor atau satu HP atau ada lebih dari satu HP? Kalau dari saya 2 HP sih Pak. Ada 2 HP. Juga. Kenapa harus 2 gitu? Pertanyaannya Karena gitu. Biasanya kalau yang satu error butuh untuk punya cadangan yang lain lagi gitu ya Pak. Persis.
Kira-kira sama. Jadi yang dikhawatirkan oleh pengguna-pengguna jaringan terestrial, yang terutama yang sangat sensitif terhadap downtime ya. Contoh industri, mereka begitu konektivitas internet. Contoh kalau sekarang internet mati di kantor deh, kita bingung kan mau ngapain Iya, gitu. betul, Kenapa? Pak. Karena semuanya sudah ketergantungan terhadap internet sangat tinggi. Sehingga yang paling aman adalah punya cadangan eh, yang jauh berbeda teknologinya dengan yang ada di terestrial. Nah, contoh misalnya, oke lah mungkin di kantor sudah ada jaringan yang fiber optik. Mungkin cadangan yang lain adalah pakai pakai HP gitu ya, pakai tethering. Tetapi ketika terjadi sesuatu di terestrialnya, misalnya eh, ada fiber optik yang kegaruk atau apa, bisa jadi dua-duanya mati gitu. Oke, Nah, error semua gitu ya error Pak semua ya. bisa Di HP jadi. error, di komputer Betul. juga error, wifi-nya gitu ya. Betul, bisa jadi semua error. Kemudian solusinya apa? Ya, alternatifnya yang benar-benar teknologinya berbeda ya satelit gitu. Oke. Setidaknya ini bisa menjadi backup bagi mereka. Itu yang apa namanya? Yang pertama. Yang kedua, ada juga yang alasannya adalah faktor keamanan. Ada orang-orang tertentu yang memang komunikasinya tertutup, dia tidak lewat internet. Tetapi mereka tetap menggunakan broadband, mereka menggunakan satelit, tapi tidak tersambung ke internet. Oh. Itu bisa terjadi. Itu yang kita sebut dengan JARTUB, jaringan tertutup. Betul. Oke. Jadi penyelenggara JARTUB itu tidak hanya menyelenggarakan untuk untuk penyedia internet saja, tapi juga perorangan atau kadang perusahaan-perusahaan ada juga yang seperti itu. Mereka JARTUB. Jadi mereka antara misalnya Jakarta, terus cabang Surabaya, cabang mana, mereka terhubung hanya dengan Jakarta, tidak ke internet. Ini akan jauh lebih aman dari sisi cyber security begitu ya, karena tidak terhubung dengan internet. Oh. Gitu. Justru malahan satelit itu juga termasuk opsi yang aman gitu ya Pak ya. Kalau misal lagi wifi-nya di kantor error, dari HP juga kalau misal ada kemungkinan error, jadi satelit itu sebagai backup yang teknologinya cukup bagus juga gitu ya Pak ya, aman juga dari seksi internetnya. Oke, nah selain itu di data survei kami juga ternyata ada 7,53 responden yang pakai satelit broadband itu untuk kebutuhan profesional atau bisnis di wilayah yang terpencil Pak. Nah ini kan berarti menunjukkan bahwa selain itu satelit broadband itu juga fleksibel ya Pak ya di daerah terpencil tersebut. Nah sejauh ini kira-kira kalau kita melihat ke depan Pak, apakah ada potensi bahwa ke depannya itu satelit juga akan semakin relevan untuk kebutuhan profesional di perkotaan? Seperti untuk bisnis continuity atau sebagai solusi untuk kantor-kantor kecil nih yang butuh koneksi yang ekstra handal gitu. Sebetulnya posisi satelit akan tetap sama ya. Satelit itu hanya akan bisa menjadi backup dan solusi untuk hal-hal seperti tadi misalnya untuk membuat private connection atau ya ini real private connection ya, karena bisa juga sebetulnya private connection itu dibuat secara virtual tetapi itu tetap lewat internet. Dari sisi security itu bisa dianggap aman, tapi ada juga yang memandang bahwa nggak puas kalau masih lewat internet, sehingga satelit itu tadi solusinya gitu. Tapi ya posisinya akan tetap sama, dia tidak akan bisa katakanlah menggantikan fiber optik misalnya, atau bisa dominan gitu. Kayaknya sangat sulit untuk bisa seperti itu. Oke. Bahkan termasuk misal kita bilang ada teknologi baru nih Leo gitu ya, teknologi baru Leo, internetnya katanya kencang gitu kan. Oke, kencang itu ketika penggunanya masih sedikit. Ketika penggunanya banyak, ini jalurnya cuma satu loh. Satelit itu ada kapasitasnya gitu. Contoh misalnya kapasitasnya Leo, katakanlah perkiraan kita itu 180 Gbps gitu. Begitu itu sudah tercapai ya sudah, itu akan berkurang terus tiap orang dapatnya semakin kecil. Oh, justru bahkan satelit itu kalau misal semakin banyak penggunanya juga mempengaruhi kecepatannya juga ya Pak. Betul. Karena kapasitas 180 dipakai oleh orang se-Indonesia misalnya. Jadi ya wajar saja kalau kemudian penggunanya juga akhirnya kan merasa bahwa
ini kenapa kecepatannya turun gitu kan. Data dari OpenSignal itu sudah bilang bahwa itu turun. Nah, tapi apakah karena itu atau tidak ya ini analisa kami ya. Analisa kami ya ini disebabkan karena jumlah penggunanya gitu. Oke. Berarti emang banyak banget ya hari ini yang kita dapatkan dari Bapak juga terkait penggunaan satelit broadband. Untuk orang yang awam mungkin seperti saya nggak sebelumnya belum tentu tahu tentang satelit broadband. Karena perbincangan kita hari ini saya juga jadi banyak informasi tentang penggunaan satelit broadband di Indonesia. Nah, kita juga hari ini dapat banyak banget teman-teman informasi mulai dari fakta bahwa satelit itu juga banyak fleksibilitasnya juga sebagai backup juga. Lalu untuk penggunaan itu ada kecepatan tertentu, ada kuota tertentunya juga. Jadi semakin banyak penggunaan bisa jadi juga kecepatan satelit tersebut bisa jadi lebih rendah lagi kecepatannya. Nah, sebenarnya kedepannya ini diharapkan juga satelit ini ada perkembangan lagi untuk penggunaan di daerah bisnis ini. Nah, terima kasih banyak untuk Bapak Firdaus dari Asosiasi Satelit Indonesia atas wawasan tentang satelit broadband yang sangat luar biasa ini. Semoga sobat internet yang mendengarkan bisa lebih bijak juga dalam memilih dan memanfaatkan teknologi digital sesuai kebutuhannya. Jangan lupa hasil survei internet Indonesia sudah bisa di-download selengkapnya pada survei ABGI dengan di website survei.abgi.or.id. Saya Nadia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.